Ya. Kemudian beralih ke Profesor Budi ini. Prof, kabarnya ada 130 DIN yang dihapus dalam RUU Keperawatan. Padahal itu kabarnya sesuatu yang esensial bagi perawat sendiri. Mungkin bisa dipaparkan sedikit untuk pembahasan ini, Prof. Ya, sebetulnya maunya ada paparan tapi kagak ada, jadi buat kita ngomong aja ya. RUU ini sebetulnya kan kita tahu lah, RUU pembahasannya itu antara DPR dan pemerintah dan presiden. Ini jelas inisiatif DPR, berarti bahan itu atau draft itu dikirim dari DPR ke presiden, nanti presiden baru membuat tim dan seterusnya. RUU perawatan itu dikirimkan ke presiden 18 Februari 2013 dan kemudian presiden segera membuat Ampres menunjuk kepada Menkes, Mendikbud, Menpan, Menkumham dan Menaker untuk itu. Itu tanggal 8 April. Kalau tadi disebutkan mendahului Undang-Undang Kesehatan, RUU Tenaga Kesehatan itu diserahkan ke DPR November 2012. Jadi dia sebenarnya duluan sudah masuknya ke sini. Sedangkan inisiatif DPR perawatan kesalahannya lambat. Tapi kita nggak perlu jangan kita pikirin yang gitu lah, yang kecil-kecil gitu. Tapi yang penting adalah kita bersepakat untuk membahas dua-duanya. Nah, apa yang kita lihat sekarang sikap pemerintah menghadapi ada RUU keperawatan. Sementara kita sebelumnya sudah mengirim RUU tenaga kesehatan. Harusnya kan ada yang tumpang tindih pasti itu. Nah, ini kita harus sepakati yang mana yang harus milik yang akan diatur di RUU perawatan, mana yang tenaga kesehatan. Kita sepakat bahwa, kita itu maksud saya pemerintah berpendapat bahwa RUU perawatan tidak ada masalah dipisahkan dengan RUU tenaga kesehatan. Masing-masing berdiri sendiri. Kenapa? Karena RUU perawatan itu akan mengatur perawat dari sisi profesi, yaitu dari sisi kalau kita mengatakannya perawat dalam keadaan bergerak, ya dinamisnya gimana. Sedangkan RUU tenaga kesehatan nanti kita harus batasi hanya bicara tentang tenaga kesehatan dalam keadaan diam. Jadi tidak melakukan profesinya. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita lihat nanti berarti RUU tenaga kesehatan ngomongin tentang apa? RUU tenaga kesehatan kita akan bicarakan tentang tanggung jawab pemerintah daerah di dalam melakukan pengadaan, pemerataan dan seterusnya. Bagaimana perencanaan, pengadaan, pendayagunaannya. Bagaimana penempatan tenaga kesehatan strategis dalam rangka pemerataan, bagaimana sertifikasi kompetensi, registrasi, perizinan, dan kemudian hak kewajiban tenaga kesehatan pada umumnya. Nanti boleh pada setiap profesi juga mengatur yang khusus. Penyelenggaraan praktik atau pekerjaan tenaga kesehatan secara umum, potensi profesi, hubungan tenaga kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini penting, hubungan tenaga kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian hubungan tenaga kesehatan dengan pasien, pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana itu ada di tenaga kesehatan. Sedangkan di perawatan nanti mengatur tentang betul-betul mendalam tentang profesinya tadi. Ada tujuan dan asasnya, jenis dan jenjang perawat, pendidikan perawat, termasuk di sana aturan-aturan yang khusus tentang pendidikan. Kemudian ketentuan khusus tentang uji kompetensi dan registrasi, penyelenggaraan praktek pekerjaan perawatan, penjenjangan kewenangan klinis, pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan seterusnya. Itu kalau diperlukan. Jadi isinya seperti itu. Kalau ditanya, jadi gimana sikap pemerintah? Pemerintah segera membuat tim. Begitu dapat ini, kita buat tim dari unsur kementerian yang tadi dalam Ampres tadi yang 5 tadi, ditambah dengan organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan. Pada waktu itu, kemudian di dalam tim tadi membentuk timnya. Itu sudah kita buat dan sudah kita serahkan ke DPR. Kalau ditanya, sudahkah kita mulai pembahasan? Sudah mulai pada tahap-tahap awal, jadi belum sampai ke detail substansi belum. Nah, pada waktu kita membuat tim, itu PPNI aktif pada waktu awal, tapi kemudian tidak aktif. Nggak apa-apa, ini teman kita juga, Mas. Saudara saya. IBI dan Asosiasi Institusi Pendidikan aktif tetap sampai dari awal sampai akhir, jadi masih ada. Nah, apa yang kita lakukan sebetulnya dalam tim itu, kelihatannya memang banyak yang berubah, tapi sebetulnya nggak banyak kalau kita mau dilihat benar-benar.
sebagian besar penyempurnaan redaksional, sebagian lagi akibat adanya undang-undang pendidikan tinggi dan undang-undang pendidikan kedokteran yang mau tidak mau kita ingin adopt juga itu pokok-pokok yang dianut di sana masuk ke sana ke dalam undang-undang kita, RUU kita, sehingga nanti akan mengakibatkan banyak hal seolah-olah dia coretnya jadi banyak tapi sebetulnya enggak juga karena itu hanya digantikan gitu ya. Misalnya saja kita menghilangkan kata nurse konsultan karena di undang-undang pendidikan tinggi tidak disebut ada konsultan, makanya kita nggak ada. Penggantian kata pendidikan dengan program, banyak di sana tuliskan pendidikan apa, karena sebetulnya itu namanya program. Gitu. Jadi, hanya biasa aja redaksional. Kemudian kita juga mengatur tentang penyelenggara pendidikan perguruan yang harus perguruan tinggi, perguruan tingginya apa, itu diatur dari undang-undang PIKI. Di sana juga mengatakan tentang standar nasional pendidikan, perlunya pasankes. Ini mengakibatkan beberapa terpaksa harus kita delete, harus kita hapus, diganti dengan pasal lain yang sebetulnya lebih cocok untuk kesetaraan dengan atau penyesuaian dengan undang-undang yang sudah ada tadi. Termasuk di dalamnya misalnya kita mengatur supaya harus ada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan. Kita wajibkan juga bahwa nantinya para dosen atau tenaga kesehatan yang mengajar itu di fasilitas itu juga diangkat jadi dosen, sehingga mereka punya nanti kesamaan atau kesetaraan dengan dosen-dosen yang berasal dari perguruan tingginya. Itu sangat bagus untuk mengakibatkan satu integrasi yang baik antara pendidikan dengan pelayanan. Itu akan jadi bagus. Kemudian kita juga mengatakan pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, uji kompetensi, dan seterusnya itu diatur. Termasuk sertifikatnya itu beda. Karena diatur di undang-undang mengatakan sertifikat kompetensi itu diberikan untuk yang lulusan vokasi. Sedangkan untuk profesi dapatnya sertifikat profesi. Jadi hal-hal seperti ini mengakibatkan ada kemungkinan beberapa pasal-pasal yang dihapus dan seterusnya. Kemudian kita juga mengatur penyesuaian registrasi. Ini yang hapus yang paling banyak di sini, bukan paling banyak, yang paling betulan dihapus gitu ya. Oleh karena pembentukan konsil di dalam undang-undang itu oleh Kemenpan tidak diperkenankan. Alasannya banyak nanti yang utamanya adalah jangan kita membentuk kelembagaan baru di dalam undang-undang. Karena lembaga baru yang dibentuk undang-undang itu mempunyai kekuasaan yang besar di dalam membuat peraturan, tidak segala macam gitu. Nah, ini yang harus kita bicarakan.